Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firkotu Nazia dari Universitas Mercu Buana, jurusan akuntansi dengan NPM 432221100049. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara merunning data di SPSS versi 25 dan menjelaskan bagaimana hasil analisis dari data yang telah dirunning di SPSS tersebut. Video ini untuk memenuhi tugas besar 2 statistik bisnis yang diampu oleh Ibu Angela Dirman. Selanjutnya, untuk memenuhi tugas besar 2 ini, saya mengambil judul penelitian yaitu pengaruh likuiditas dan leverage terhadap profitabilitas tahun 2019 hingga 2020 dengan jumlah sampel perusahaan yaitu 5, terdiri dari PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk, PT Kalbe Pharma Tbk, PT Java Confit Indonesia Tbk, PT Jasa Marga Persero Tbk, dan yang terakhir yaitu PT Prodia Widya Husada. Untuk analisis likuiditas, saya menggunakan current ratio, yaitu dengan rumus total aset lancar dibagi dengan total utang lancar. Sedangkan untuk leverage-nya sendiri yaitu menggunakan DER atau debt equity ratio dengan rumus total utang dibagi dengan total ekuitas. Dan untuk profitabilitasnya saya menggunakan ROA atau return on asset, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Berikut hasil analisis dan perhitungan yang telah saya tabulasikan di Excel. Setelah itu, setelah ini data tersebut sudah dapat yang sudah ditabulasikan dapat kita running atau uji di SPSS versi 25. Sebelum itu, saya ingin memberitahukan uji apa saja yang akan dilakukan, yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji koefisiensi determinasi atau R-square, uji signifikasi simultan atau uji F, uji T, dan yang terakhir itu uji regresi berganda. Selanjutnya kita buka SPSS versi 25. Berikut tampilan SPSS versi 25. Ada data view dan variable view. Lanjut, kita akan menguji yang pertama yaitu statistik deskriptif. Caranya yaitu yang pertama, copy terlebih dahulu data yang setelah ditabulasikan. Setelah di copy, lalu kita pindahkan ke SPSS. Setelah itu, kita paste di sini. Lalu muncul tampilan seperti ini. Kita klik variable view untuk merubah nama, desimal, label, dan measure. Di sini namanya dirubah menjadi, untuk variabel satunya itu CR, variabel 2-nya ini BER, variabel 3-nya ini ROA, dan desimalnya itu kita rubah semua menjadi 4. Labelnya disamakan dengan namanya. Lalu kita rubah measure-nya menjadi scale semua. Lalu setelah itu kita balik ke data view, kita lihat data sini sudah berubah namanya menjadi CR dan ROA. Dan desimalnya sudah berubah menjadi 4 angka di belakang koma. Selanjutnya untuk uji statistik deskriptif, yaitu kita klik analyze deskriptif statistik, klik deskriptif, lalu kita pindahkan semua variabel yang ada di sini ke tabel variables. Blok, kita pindahkan ke sini, lalu kita klik OK. Setelah klik OK, maka akan muncul hasil seperti ini. Lalu hasil ini kita bisa copy ke Word, dan saya akan menjelaskan bagaimana cara dan bagaimana hasil dari uji tersebut. Oke. Di sini sudah saya copy. Selanjutnya
Saya akan menjelaskan pada tabel di atas, yaitu menunjukkan hasil uji statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Dapat dilihat bahwa penelitian ini memiliki sampel, yaitu 10 sampel. Berikut penjabaran dari hasil uji statistik deskriptif yaitu sebagai berikut. Untuk variabel CR atau current ratio, nilai minimumnya yaitu 0,2796 atau bila dipersenkan menjadi 27,96%. Ini dimiliki oleh, kita lihat sebesar 0,2796 atau 27,96% ini dimiliki oleh siapa pada tabel Excel. Di sini kita bisa lihat untuk 0,2796 itu terdapat di PT Jasa Marga tahun 2019. Dengan itu, maka kita cantumkan di sini bahwa nilai minimum untuk 27,96% atau 0,2796 ini dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2019, yang artinya total aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk di tahun 2019 sebesar 27,96% dari total utang lancarnya. Selanjutnya untuk nilai maksimum yaitu di sini sebesar 8,7378. Nah, kita lihat di sini 8,7378 itu miliknya siapa di tabel Excel. Kita lihat di sini itu terdapat di PT Prodia Widya Husada pada tahun 2019. Maka dengan itu kita cantumkan di sini bahwa untuk nilai maksimum variabel current ratio sebesar 873,78% atau 8,7378 ini dimiliki oleh PT Prodia Widya Husada Tbk pada tahun 2019, yang artinya total aktiva lancar yang dimiliki PT Prodia Widya Husada Tbk di tahun 2019 sebesar 873,78% dari total utang lancarnya. Untuk nilai rata-rata variabel CR atau current ratio sebesar 352,1253%, sedangkan untuk standar deviasinya yaitu yang dimiliki variabel CR atau current ratio sebesar 264,757573,9%. Selanjutnya yaitu untuk variabel DER, nilai minimumnya yaitu sebesar 0,1686 atau bisa disebut 16,86%. Nah, di sini kita lihat di Excel-nya yang dimiliki oleh siapa. Di sini kita dapat lihat ternyata di DER ini dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company untuk 0,1686 ini. Kita cantumkan di sini yaitu nilai minimum sebesar 0,1686 ini dimiliki oleh PT Ultra Jaya and Trading Company Tbk pada tahun 2019, yang artinya total utang yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk di tahun 2019 sebesar 16,86% dari total ekuitasnya. Untuk nilai maksimumnya, variabel DER ini sebesar 3,2992. Nah, kita lihat di Excel-nya. 3,992 itu dimiliki oleh siapa? Ternyata di sini pada PT Jasa Marga Persero Tbk. Selanjutnya kita lanjut ke sini, balik lagi. Di sini untuk nilai maksimum berarti dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk di tahun 2019 ya sebesar 329,92%, yang artinya total utang yang dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk di tahun 2019 sebesar 329,92% dari total ekuitasnya. Untuk nilai rata-rata variabel DER atau debt equity ratio sebesar 108,8120%.
Sedangkan untuk standar deviasi yang dimiliki variabel DER sebesar 121,47466%. Selanjutnya, untuk variabel ROA, kita lihat di sini bahwa sebesar minus 0,0004. Kita lihat nilai minimum itu dimiliki oleh siapa? 0,0004. Nah, kita lihat di sini bahwa dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2020. Untuk variabel ROA, nilai minimumnya ternyata sebesar minus 0,04%. Ini dimiliki oleh PT Jasa Marga Persero Tbk pada tahun 2020, yang artinya laba bersih yang diperoleh PT Jasa Marga Persero Tbk di tahun 2020 sebesar minus 0,04% dari total aset yang dimiliki. Untuk nilai maksimum sebesar nilai maksimumnya itu sebesar 0,1567. Nah, di sini kita lihat dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk pada tahun 2019. Kita balik lagi ke sini. Nah, untuk itu maka nilai maksimumnya sebesar jika dipersenkan menjadi 15,67% yang dimiliki oleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company tahun 2019, yang artinya laba bersih yang diperoleh PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Tbk di tahun 2019 sebesar 15,67% dari total aset yang dimilikinya. Untuk nilai rata-rata variabel ROA sebesar 9,0005%. Sedangkan untuk nilai standar deviasi variabel ROA sebesar 52,0443%. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Untuk uji normalitas, di sini kita dengan cara klik analyze, regresi, linear, lalu untuk dependen ini diisi oleh variabel Y, yang dimana pada penelitian ini variabel Y-nya itu adalah ROA. Kita pindahkan. Dan independen ini variabel X, dimana pada penelitian ini variabel X-nya itu CR dan DER. Kita pindahkan dua-duanya. Lalu kita klik save. Nah, pada sudah muncul tampilan seperti ini, maka kita centang di unstandardized di bagian residuals. Lalu kita klik continue and kita klik OK. Lalu muncul hasil seperti ini, tetapi hasil seperti ini belum dapat kita lihat hasil uji normalitasnya. Maka dengan itu kita lanjutkan saja untuk bisa melihat uji normalitas dengan cara klik analyze, non-parametric test, one legacy dialog, one sample KS. Kita pindahkan unstandardized ini kepada tabel test variable list. Kita pindahkan, kita klik OK, maka muncullah tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test. Dengan itu kita bisa copy. Setelah kita copy, kita paste di Word ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hasil uji normalitas pada penelitian ini. Uji normalitas dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov atau KS. Dalam pengambilan keputusan dalam uji KS adalah apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitasnya sebesar lebih besar dari 0,05 atau 5%, maka data terdistribusi secara normal. Dan apabila nilai signifikasi atau nilai probabilitasnya kurang dari 0,05 atau 5%, maka data tidak terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 0,2. Yang ini 0,2. Nilai signifikasi tersebut lebih besar dari 0,5
0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya itu kita akan melakukan uji multikoliniaritas, uji heteroskestisitas, autokorelasi, koefisiensi determinasi atau R-square, uji signifikasi simultan atau uji F, uji T, dan uji regresi berganda. Ini akan hasilnya keluar secara bersamaan. Kita balik lagi ke ini ya. Nah, tampilan pada data view berubah menjadi ada res 1. Maka selanjutnya kita lanjut saja untuk uji yang selanjutnya. Kita klik analyze, regresi, linear. Nah, kita klik statistik. Pada statistik ini kita centang estimate, model fit, collinearity, dan Durbin-Watson. Continue. Dan pada untuk plots-nya ini kita masukkan Y-nya itu menggunakan Spreadsheet dan X-nya itu menggunakan Zprep. Dan pada standardized residual plot kita centang normal probability plot. Kita lalu klik continue dan kita coba cek lagi save-nya benar. Oke. Lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Maka sudah muncul tabel-tabel seperti model summary, ANOVA, coefficients, dan lain-lainnya. Untuk itu kita lanjut saja untuk uji multikoliniaritas. Pada uji multikoliniaritas ini, setelah kita melihat dari tabel uji koefisiensi. Di sini ada tabel uji koefisiensi. Nah, ini. Terdapat uji koefisiensi ini kita copy nanti ke Word yang tadi. Nah, berikutnya saya di sini sudah ada. Saya akan jelaskan untuk uji multikoliniaritas ini. Dalam peneliti bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini, uji multikoliniaritas dapat dilihat dari tolerance value and variance inflation factor atau VIF. Ini seperti berikut ini. Berikut dasar pengambilan keputusan untuk uji multikoliniaritas. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau 0,1 dan nilai VIF-nya kurang atau lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoliniaritas antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dan selanjutnya untuk jika nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai VIF-nya itu lebih besar dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikoliniaritas antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dapat dilihat pada tabel ini, nilai toleransi untuk variabel CR sebesar 0,399 dan untuk variabel DER sebesar 0,399. Dengan begitu bisa ditunjukkan bahwa nilai toleransi lebih dari 0,10 atau 0,1. Dan untuk nilai VIF-nya pada variabel CR sebesar 2,504 dan untuk variabel DER-nya juga sama 2,504. Yang artinya bahwa nilai VIF variabel CR dan DER itu kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya, untuk uji heteroskestisitas kita menggunakan scatter plot. Di sini terdapat scatter plotnya. Nah, ini yang ini. Nah, ini scatter plot ini kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa untuk uji heteroskestisitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atau pengamatan yang lain. Berdasarkan gambar di atas ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskestisitas. Selanjutnya itu uji autokorelasi. Pada uji autokorelasi ini kita menggunakan tabel summary.
tabel summary yang kita ambil dari sini. Di hasil ini model summary, tabel model summary. Nah, ini yang ini kita copy lalu kita pindahkan ke sini dan hasilnya seperti ini. Untuk uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pada periode T dengan periode T-1 sebelumnya. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi autokorelasi. Dalam penelitian ini, untuk mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson atau DW test, dengan pengambilan keputusan apabila jika DU kurang dari DL maka terdapat autokorelasi positif, dan jika DW lebih besar daripada DU atau 4 kurang DW lebih besar daripada DU maka tidak terdapat autokorelasi. Jika 4 kurang DW lebih kecil dibanding DL maka terdapat autokorelasi negatif. Hasil uji autokorelasi dengan uji Durbin-Watson menunjukkan nilai 2,026. Dari data tabel Durbin-Watson dengan jumlah N sebanyak 10 dan 2 variabel independen dengan nilai signifikasi sebesar 5%, dapat diperoleh nilai DL adalah 0,6972, sedangkan nilai DU sebesar 1,6413, menunjukkan DW lebih besar dibanding DU dan 4 kurang DW lebih besar dibanding DU. Yaitu 2,026 lebih besar dibanding 1,6413 dan 1,974 lebih besar dibanding 1,6413. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak terjadi autokorelasi. Selain itu, uji autokorelasi dapat menggunakan uji rantes yang menggunakan bagian dari pengujian non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah residual terdapat korelasi atau tidak. Apabila nilai signya melebihi 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi. Pada uji rantes ini caranya yaitu kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, runs. Kita pindahkan standardized-nya ini ke sini, kita klik OK. Maka akan muncul hasil rantesnya ini. Setelah itu kita copy, kita pindahkan ke sini. Dapat dilihat bahwa dari hasil uji rantes di atas dapat dilihat bahwa nilai sig asim sig ini sebesar 0,737 atau melebihi dari 0,05, yang artinya data tersebut tidak mengalami autokorelasi. Selanjutnya itu kita menguji R-square atau koefisiensi determinasi. Kita menggunakan tabel model summary. Sama seperti yang tadi tabel untuk autokorelasi. Pada uji koefisiensi determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Berdasarkan hasil terdapat pada tabel di atas, nilai R-square yang diperoleh adalah sebesar 0,853 atau sebesar 85,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel independen memiliki pengaruh atau terhadap variabel dependen ROA sebesar 85,3%, sedangkan sisanya sebesar 14,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya untuk uji F atau uji signifikasi simultan, kita menggunakan tabel ANOVA yang telah tadi kita uji. Di sini ada tabel ANOVA-nya. Nah, ini kita copy dan hasilnya seperti ini. Untuk uji simultan pada dasarnya ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengambilan kesimpulan hipotesis diterima atau ditolak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Apabila jika tingkat signifikasi F
kurang dari sama dengan 0,05, maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen yang meliputi current ratio dan debt equity ratio secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ROA, Return on Asset. Sedangkan jika tingkat signifikasi F lebih besar dari sama dengan 0,5, maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen yang meliputi current ratio dan debt equity ratio tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu ROA, Return on Asset. Berdasarkan hasil uji F di atas dapat diketahui bahwa nilai hasil uji F-nya di sini kita lihat 0,01 0,001 dan nilai tersebut lebih kecil dari 0,05%. Maka hipotesis diterima, yang artinya bahwa variabel independen yang meliputi current ratio dan debt equity ratio secara bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu ROA. Selanjutnya itu ada uji T. Pada uji T ini kita menggunakan coefficients, tabel coefficients. Untuk uji T ini atau uji regresi parsial dilakukan untuk menguji signifikasi dari setiap variabel independen apakah akan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak ditentukan dengan kriteria sebagai berikut. Jika tingkat signifikasi T kurang dari 0,05, artinya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika tingkat signifikasi T-nya lebih besar daripada 0,05, artinya variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan tabel hasil uji di atas dapat disimpulkan bahwa untuk pengaruh CR terhadap ROA yaitu nilai signifikasinya sebesar 0,530 atau lebih besar daripada 0,05, yang berarti CR tidak berpengaruh terhadap ROA. Dan yang selanjutnya itu DER terhadap ROA. Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh nilai sebesar 0,003 yang artinya kurang dari 0,05, yang berarti DER berpengaruh terhadap ROA. Variabel DER berpengaruh negatif terhadap ROA, yang artinya apabila variabel DER naik maka nilai ROA menurun, begitupun sebaliknya. Untuk melihat arah berpengaruhnya kemana dilihat dari sini. Apakah dia negatif atau positif, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada uji regresi berganda. Pada uji regresi berganda ini kita sama seperti tadi menggunakan uji koefisiensi. Tapi di sini kita melihat yang di betanya. Untuk regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara bersama-sama secara simultan terhadap variabel dependen. Digunakan untuk meramal bagaimana keadaan variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor dapat dinaik turunkan nilainya. Persamaannya yaitu ada Y sama dengan konstanta ditambah B1 atau koefisiensi regresi 1 dengan variabel bebas 1 yaitu CR, dan yang selanjutnya itu koefisiensi regresi 2 dan ada variabel bebas keduanya yaitu DER plus error. Berdasarkan hasil tabel di atas, model persamaan analisis regresi berganda adalah sebagai berikut. Y-nya itu ROA, maka di sini ROA sama dengan 0,149 ditambah minus 0,0003, kita lihat di sini minus 0,003 CR ditambah minus 0,044 DER plus error. Dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dilihat sebagai berikut. Nilai konstanta
bernilai positif sebesar 0,149, yang artinya apabila variable current ratio atau CR dan debt equity ratio atau DER dianggap tidak ada atau sama dengan 0, maka ROA return on asset bernilai 0,149. Yang kedua yaitu koefisiensi regresi CR atau current ratio sebesar minus 0,003 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan CR current ratio akan diikuti oleh penurunan ROA return on asset sebesar minus 0,003 atau sebesar minus 0,3% dengan asumsi variabel independen lainnya konstan. Yang terakhir yaitu untuk koefisiensi regresi DER, debt equity ratio, sebesar minus 0,044 menunjukkan bahwa setiap kenaikan sebesar satu satuan DER, debt equity ratio, akan diikuti oleh penurunan ROA sebesar minus 0,044 atau sebesar minus 4,4% dengan asumsi variabel independen lainnya secara konstan. Berikut adalah hasil dari semua uji yang telah kita lakukan dan sudah saya terangkan hasilnya bagaimana. Untuk kurangnya saya terima kasih, ucapkan terima kasih.